Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang unit 7 yaitu perkembangan afektif. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufik Kita Baghasim dan rekan saya Muhammad Dian Sadikrama dan Muhammad Sholin Madi. Next. Indise di konten. Yang pertama ada perkembangan emosi, yaitu kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Yang kedua ada perkembangan nilai, moral, dan sikap, yaitu nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sikap. Itu adalah materi yang akan disampaikan pada presentasi kali. Next. Yang pertama ada perkembangan emosi. Next. Perkembangan emosi yaitu kehidupan seorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Beberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, 5 dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Ia atau mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurang kemampuan memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Next. Seorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Tetapi pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya. Baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dinta. Oke, terima kasih Alfa. Nomor 1 ini adalah pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar. Next slide. Next slide, Mahdi. Nomor 2 ini adalah karakter perkembangan emosi. Yang pertama adalah gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan, dalam kurung diterima oleh orang yang dicintai. Jadi kalau mau confess diterima, nah itu gembira. Nah, untuk yang kedua adalah kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Kemarahan ini bisa dipicu oleh main game salah satunya, misal lagi lost track tuh marah tuh, kesel, bawaannya udah pengen marah-marah, batalin puasa. Nah, untuk yang cinta atau kasih sayang, faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain.
Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kekanak-kanakan. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi cinta dan kasih sayang itu pasti selalu butuh tuh orang. Nah, untuk yang terakhir adalah ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Next slide, Madi. Nah, yang untuk ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Dari Hurlock 1960, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar berjalan erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi, hubungan antara emosi dan tingkah laku, serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah dan tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama pemunculannya. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan, dan kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seorang yang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Next slide, Madi. Yang keempat adalah perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diamalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Madi. Silahkan, Madi. Oke, terima kasih, Denda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang B, perkembangan nilai, moral, dan sikap. Perkembangan nilai moral dan sikap, nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sini Sutikna 1988, nomor 5. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila yang masuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua ada mengembangkan tenggang rasa, dan yang ketiga tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua ada menciptakan iklim lingkungan yang seras. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif.
jujur, dan konsekuensi senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu tersendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang unit 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.